Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita menginjak kepada bab yang baru, yaitu kaidah-kaidah asasi di dalam pendidikan. Dan akan disebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Sebagai guru atau pendidik atau orang tua, hendak memang mereka-mereka itu menginginkan benar terwujudnya anak yang saleh, anak yang beriman, bertakwa, berilmu, dan mempunyai wawasan keilmuan untuk menghadapi masa depannya. Ini harapan kita, agar anak didik kita mencapai apa yang diinginkannya. Maka tidak lepas orang tua atau pendidik mempunyai dasar-dasar di dalam mendidik mereka itu, sehingga anak didiknya akan berhasil. Beberapa dasar-dasar atau kaidah-kaidah asasi di dalam pendidikan. Yang pertama, seorang pendidik hendaknya mempunyai jiwa ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu berasal dari kata khalasa yakhlus, artinya murni, tidak bercampur. Kalau saya mengatakan az-zahab al-khalis, itu artinya emas murni. Kalau saya katakan al-ma al-khalis, betul-betul air murni tidak bercampur. Begitu juga kalau kita mengatakan saya ikhlas, itu artinya saya di dalam bertindak, bekerja betul-betul hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa mudahnya, bekerja tanpa pamrih. Itulah ikhlas. Ikhlas harus menjiwai para pendidik, menjiwai para guru. Karena kadang-kadang kita lihat guru asal saja mengajar. Berapa jam saya mengajar? Berapa? Pokoknya asal memenuhi kewajiban. Tapi tidak ada rasa bagaimana anak-anak didik, siswa-siswa itu betul-betul anaknya sendiri. Dan mereka-mereka diharapkan menjadi anak-anak yang berhasil. Pendidik atau orang tua atau guru ikut untuk mendorong anak-anak agar supaya cinta ilmu, mendorong dengan dorongan pendekatan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala
agar anak-anak didik itu menjadi anak-anak yang saleh. Tentang ikhlas ini disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dalam surat At-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan dia tidak menyekutukan dengan Tuhannya dengan apapun. Juga di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Innallaha azza wa jal la yaqbalu minal amal illa man kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal amal, tidak menerima amal kecuali amal itu khalis, dikerjakan karena betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya bahwa pendidik atau orang itu ikhlas di dalam beramal? Memang sukar. Ikhlas itu hanya diketahui oleh dirinya. Apakah dirinya itu ikhlas di dalam beramal atau tidak? Yang kedua, ikhlas itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini ada ulama mengatakan ada 3 ciri orang yang ikhlas. Pertama adalah ikhlas an-niyah, yaitu betul-betul niatnya ikhlas hanya mencari ridha Allah, bukan mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah itqan al-amal, yaitu kerjanya sungguh-sungguh, profesional, dia tidak asal-asalan. Itqan al-amal. Yang ketiga adalah jaudatul ada, ketika dia sudah memperoleh hasil dari kerjanya, maka dia mau untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya karena Allah dan karena Rasulnya. Apabila 3 ini ada, ketahuilah bahwa dia itu adalah mukhlis, orang yang ikhlas di dalam beramal. Sekali lagi, ada 3 hal, yaitu ikhlas an-niyah, niatnya sungguh-sungguh hanya mencari ridha Allah. Yang kedua adalah itqan al-amal, kerjanya betul-betul sungguh-sungguh, profesional, tidak asal-asalan. Dan yang ketiga adalah jaudatul ada, apa yang sudah dicapai dia mau berbagi kepada orang yang lain. Yang kedua, sebagai seorang pendidik hendaknya dia itu punya sikap takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering definisi takwa disebutkan imtithal awamirihi wajtinab nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi sebetulnya kata takwa ini beragam. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an
bertanya dengan Ubay bin Ka'ab, sekretaris, orang yang suka mencatat wahyu. Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang dimaksud dengan ittaqullah haqqa tuqatih? Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksudnya? Karena Ubay bin Ka'ab dikenal orang yang mengetahui tafsir-tafsir ayat Quran. Ubay bin Ka'ab lantas menjawab, Umar, bagaimana kamu kalau suatu hari berjalan di suatu jalan? Jalannya banyak duri, jalannya banyak kerikil-kerikil tajam. Umar menjawab, ya saya harus hati-hati. Bagaimana hati-hatinya? Hati-hati agar kaki saya tidak kena kerikil-kerikil tajam dan tidak kena duri. Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah Umar, hidup ini harus hati-hati. Karena hidup ini banyak cobaan, banyak rintangan, banyak ujian. Umar, hati-hati di dalam menjalani hidup ini. Ada yang menjelaskan bahwa takwa itu apa? Sayyid Qutb dalam sebuah tafsirnya beliau mengatakan, takwa itu adalah merasa bahwa dirinya selalu berada di intian Tuhan. Selalu diinti, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu sendirian maupun dia itu berjamaah. Allah mengintai kita. Allah menyertai kita. Itu artinya takwa. Karena itu, itulah takwa. Ya. Beberapa ayat Al-Quran juga hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang ketakwaan ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal kecuali tetap dalam keadaan menjadi seorang muslim. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berkatalah kamu dengan kata-kata yang baik. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah, tapi juga berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan dikerjakan untuk esok hari. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang suka membuat perencanaan hidup nanti ke depan seperti apa yang baik. Juga di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hajj, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar.
Juga di dalam surat At-Talaq ayat 2-3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia Allah akan mencarikan jalan keluar atas problem-problem yang dihadapinya. Inilah bahwa pendidik benar-benar diharapkan di dalam mendidik anak-anaknya mempunyai sikap takwa. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, atqahum, yaitu orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa itulah yang akan mendapatkan kehormatan dari Allah, dimuliakan oleh Allah. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innad dunya hulwatun khatir." Sesungguhnya dunia itu adalah hulwah, manis dia, wa khadirah, dan hijau dia, dipandang indah dia. Wa innallaha mustahlifakum fiha, dan sesungguhnya Allah menciptakan kamu menjadi khalifah di dalam dunia ini untuk mendayagunakan dunia ini untuk kemaslahatan sesungguhnya umat. Fayanzur kaifa ta'malun, dan dia Allah akan melihat bagaimana kamu bekerja di dunia ini. Jadi dunia itu indah, dunia itu hijau, orang pun senang, mata pun memandang senang. Cuma Allah mengingatkan, Allah menciptakan kamu menjadi khalifah. Berdayakan dunia ini dengan baik untuk kemaslahatan manusia atau seluruh umat ini. Allah akan melihat bagaimana kerja-kerja kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, fattaku ad-dunya, hati-hati dengan dunia ini. Bukan berarti tidak boleh memperoleh dunia, hati-hati dengan dunia ini. Wattaku an-nisa, Rasulullah mengatakan, hati-hati dengan wanita. Kadang-kadang dunia jadi fitnah, kadang-kadang wanita juga menimbulkan fitnah. Hati-hati dengan dua hal ini, dunia dan hati-hati dengan wanita, karena sering timbul fitnah karena dua-duanya ini. Hati-hati. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya awal fitnah di kalangan Bani Israel adalah dulu, yaitu dengan wanita itu. Ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita harus bertakwa dalam hal ini adalah hati-hati. Hati-hati dalam kehidupan ini, hati-hati juga tadi dengan an-nisa, wanita, karena dua-duanya ini kalau tidak baik-baik maka akan menjadi fitnah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhil an-nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang banyaknya hal yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Ya Rasulullah, apa saja yang banyak menyebabkan orang itu masuk surga? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Jadi takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, itulah
kebanyakan yang bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam surga. Jadi yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga karena takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan berbuat adillah kamu di dalam atau di tengah-tengah anak-anakmu. Kama tuhibbuna ayyabirrukum, sebagaimana kamu mencintai agar anak-anak itu berbuat baik kepada kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami dan para pendidik yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, sebagai seorang pendidik harus mempunyai sikap takwa. Sikap betul-betul dia selalu menjadi contoh, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sikap untuk berhati-hati dalam hidup ini. Jadilah pendidik menjadi contoh. Ini kadang-kadang saya dengar, ya guru itu kan di dalam kelas, kalau di luar kan bukan guru lagi. Janganlah seperti itu. Di dalam kelas juga guru, di luar kelas juga guru. Karena sekarang ini memerlukan betul pendidik, orang-orang yang dapat menjadi panutan, qudwah di dalam kehidupan ini. Murid-murid, siswa-siswa, mahasiswa itu ingin melihat gurunya, dosennya, betul-betul dia itu menjadi panutan, contoh di dalam hidup ini. Karena apa? Karena selalu berinteraksi dengan dia. Seorang murid itu terkesan benar. Sampai nanti kita terkesan kalau diperlakukan baik dengan gurunya. Bahkan kalau mengajar, gerak-geriknya ini tertanam di dalam otaknya, sehingga ingat betul ketika guru itu mengajar, ingat betul ketika guru itu mendidik. Bahkan kata-katanya itu menjadi falsafah hidup siswa-siswanya, falsafah hidup anak-anak didiknya. Sampai nanti dijadikan dia pegangan hidup. Pernah suatu hari, nah, kamu jangan takut, berani tetapi sopan. Kata-kata dua aja, berani tapi sopan. Nah, berjasalah, jangan minta jasa. Berjasalah, jangan minta jasa. Jangan kamu merasa kamu itu berjasa. Berjasalah, jangan minta jasa. Berjasalah dalam hidup ini. Itu saja nanti dia sudah ditanam dalam hidupnya, menjadi bagian dalam dirinya, dan selalu dipegang untuk mengarungi kehidupan ini. Inilah contoh bapak-bapak, ibu-ibu, seorang pendidik mendidik anaknya, memberikan keteladanan dengan sikap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pada pagi hari ini, dua hal ini yang menjadi landasan benar-benar seorang pendidik untuk melakukan pendidikannya terhadap anak-anak didiknya. Yang pertama adalah ikhlas dalam mengarungi kehidupannya. Yang kedua adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada yang lain lagi, insyaallah di dalam minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.